namanya hal-hal yang kita lakukan dari yang kondusif seperti menyurati pemerintah, menyurati presiden, di media pun banyak bermunculan orang-orang yang menganggap ini adalah perbudakan. Ya. Tapi ya lagi-lagi pemerintah dari zaman Jokowi ke sekarang mereka tutup mata. Entah apa ini, ada apa ini semua. Padahal dari 2015 loh. 2015. Masa iya 10 tahun Boomingnya berdirinya sih 2010-an ya. 2010 ya? Iya. Mulai dari dulu. Ya kalau nggak 2010 salah, itu masih pakai pager. masih pakai gitu ya. Artinya mulai ada kelihatan bentuk itu 2015-an lah ya. 2015 yang masih. Baru berseragam itu. Iya, baru berseragam ya. Artinya memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi atau komunitas-komunitas di sini ya, terutama ketika bicara hari ini serikat pengemudi online ini, Bang ya. Iya. Jadi emang dari zamannya kita sebuah komunitas, kita lakukan pendekatan ke perusahaan, tidak ada solusi, kita coba ke jalur pemerintahan dengan menyurati, demo, dan akhirnya terbentuklah sebuah peraturan Menteri Perhubungan. Oke. Tidak jalan lagi. Nggak jalan juga Nggak ya. jalan juga Nah. sampai kita membentuk serikat. Cuma ya lagi-lagi banyaknya para tengkulak yang menyalahgunakan lah teman-teman. Ini yang sangat disayangkan. Tengkulak apa itu Bang Ahmad? Tengkulak ini jadi orang di luar ojol yang seolah menjadi pahlawan ojol, tapi Oke. nggak bisa ngebantu, hanya mencari popularitas di ojol aja. Sorry Bang, artinya gini, sebelum kayak saya mau lanjut ke drivernya langsung nih. Bang Ganda di sini. Artinya kan berapa sih kalau musik ancang-ancang berapa sih jumlah teman-teman pekerja roda 4 ataupun roda 2 hari ini? Kira-kiranya. Kira-kira ya. Kemarin tuh kan ada FGD tuh. Antara kita driver online dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI ya. Yang di Bekasi itu BAM, kan. BAM. BAM ya. Itu dia ada Kementerian UMKM, datangnya Dirjen apa Direktur ya. UMKM, Depnaker, Tenaga Kerja, Kemenhub yang dihadiri Dirjennya sama Kominfo. Itu berdasarkan UMKM itu berkata 7 juta driver. 7 juta driver. Itu tingkat mana? Kalau seluruh Indonesia data yang valid kita terima 27. 27 juta. Mungkin DKI kali. DKI Yang mungkin bicara atau itu, ya dengan daerah penyangga lah ya. Iya, Nah, ada gini beberapa. pertanyaannya kan gini, Bang. Apa ya? Saya melihat gini. Ini kan butuh kekuatan sebenarnya kalau menurut saya. Untuk bukan melawan ya, artinya untuk merubah keadaan ini kan gitu kan. Kayaknya ada yang nggak peduli itu, Bang. Supir-supir driver online dengan kondisi ini. Bener nggak, Bang? Nggak, saya tanya dia dulu nih, supir-supir ini Iya, ya, Bang. Pak. Hah? Kayaknya ada kan gini, sorry. Iya. Kemarin kan kita bicara demo, Tetap ada yang ada yang nari kan gitu, Bang. Betul. Secara personal sebagai driver online. Menurut lu gimana, Bang? Jadi kalau yang narik atau tidak itu kan persentasenya kalau dilihat di berdasarkan media ya, aplikator tuh rugi pada saat aksi 20 itu 188 miliar Ruginya. ruginya. Walaupun yang demo kata Abang tidak sebanyak Sorry, itu. gua nggak bisa rugi itu. Gua minta gini. Bagaimana menurut Abang sebagai driver online kan gitu kan, melihat lagi berjuang. perjuangan teman-teman ini, melihat militansi daripada pengemudi ini seperti apa sebetulnya di lapangan, Bang? Jadi sebenarnya kawan-kawan itu setuju juga, cuman ada yang kadang kala kan kebutuhan orang tidak sama ya. Oke, masih artinya Abang secara personal masih memaklumi lah. Ya kita maklumi, misalnya yang masih muda-muda mungkin masih bersemangat demo, dia akan datang demo. Yang mungkin dia berpikir wah demo nih anak bini kasihan, dia mungkin akan memilih offbeat namanya. Kalau itu tidak banyak yang offbeat, itu tidak akan ada kerugian 188 miliar. Artinya boleh Bapak lihat tanggal 20 Mei itu di jalanan tuh kosong, Pak. Kosong ya? Iya, artinya hampir 80% mobil di jalan itu adalah supir online. Pada saat 20 Mei itu kosong kan jalanan, Kosong ya? Saya Waktu itu pastikan teman-teman kosong. lagi Aksi. ya. Aksi. Nah, pertanyaan saya, kosongnya itu mereka minggir atau memang ikut aksi? Offbeat, Pak. Libur, makanya memilih libur. artinya yang penting adalah saya itu mematikan aplikasi. betul. Oke. Makanya Itu adalah bentuk perlawanannya ya. Perlawanan kan kita nggak bisa maksakan Iya, kan. iya, iya, Misalnya siap. dia, ya udah bro, gue nggak ikut aksi, gue kirim duit aja deh buat bantu-bantu. Jadi oke. itu aksi kemarin itu benar, kawan-kawan yang tidak aksi pun dia kirim sampai 50.000 satu orang ya, bukan itu rambutnya. Donasi. Donasi ya. Jadi memang pergerakan di Indonesia ini kalau saya lihat yang murni sih, kalau ada bilang driver online nasi bungkus nggak ada. Nggak Pak. ada ya. Ini yang aksi ini malah ngasih duit. Artinya secara semangat sebenarnya teman-teman bisa dijamin kompak lah sebenarnya Bisa Bang, ya? dijamin. Ada pun 1 2 ini kan sekarang pihak aplikator
sudah membuat komunitas-komunitas binaan nih Pak. Oke. Digaji tapi tidak buat mereka kaya juga. Maka saya sangat miris nih. Lu berkhianat, driver nih berkhianat mengkhianati driver, tapi nggak bikin kaya ngapain? Kalau mau berkhianat harus jadi kaya, iya dong. Misalnya si A berkhianat sama saya nih, saya datang, nggak bisa juga saya isep rokoknya, Iya. karena dia rokok juga ketengan. Ngapain mau berkhianat? Kan kalau mau Iya. jadi kenilai yang menjadi yang baik seperti jadi Demang. Demang itu saya rasa cocok mereka berkhianat, karena jadi kaya dia, Iya. menjual rakyatnya dia jadi kaya, oke. Tapi kalau driver ini lucu Pak, dia cuma memperebutkan gaji 3 juta mengkhianati kawan-kawannya. 3 juta bayar cicilan mobil aja udah rata-rata udah 5 juta. Nah, kembali ke Bang Mahmud nih Bang, gini, kita melihat bahwa ya apa ya, kebijakan itu apa artinya, hampir seluruh kebijakan di negara ini ditentukan oleh kebijakan politis. Betul. Itu faktanya kita Indonesia. Faktanya. Nah, bagaimana dengan hal-hal itu menurut saya gini, apakah teman-teman apalagi ketua umum kan gitu kan, apakah mencoba membangun apa namanya koneksivitas dengan politikus atau partaikah? Jadi kita udah mencoba menggandeng para partai dan politikus itu dari tahun 2018 ya. Ketika menjelang 2019. Dan sampai sekarang masih ada beberapa komunitas yang menggandeng beberapa partai politik buat memperjuangkan teman-teman juga. Dan ternyata nyatanya, mohon maaf, lagi-lagi masih dipandang sebelah mata, gitu. Ojol ini ya apa sih lu? Ke DPR boleh dilihat dari tahun berapa ojol masuk ke DPR, memberikan berkas, memberikan data, sampai sekarang nggak ada tanggapannya. Dan sekarang ada sebuah tokoh politik yang mencoba memainkan peran ini. Soalnya di DPR. Nah lu 10 tahun kemarin ngapain tidur waktu lu menjabat gitu Dari kan? panggung lah ya. Nah inilah yang sangat disayangkan bahwa Iya. ojol ini cuma sebagai dolanan kalau saya bilang. Padahal sorry, Hmm. Jakarta sekitarnya 7 juta loh, bukan 7 juta. bukan nilai kecil loh itu loh. Contoh abang deh, gue bantu lu ojol besok kita demo. Abang orasi aja, naik nggak abang? Iya. Lu ngelakuin apa sih itu? Lu ngapain lagi? Jabatan lu kurang apa? Bener nggak kayak gitu? Inilah yang terjadi sekarang. Dan saya ingin menambahkan tadi soal kenapa teman-teman ada yang narik, bang. 360 tahun Indonesia dijajah, itu karena apa? Rakyat Indonesia ini penakut. Penakut ya. Ayo kita turun berjuang lawan Belanda. Maknya ngomong apa? Jangan le, yang ngomong awalnya sih penting mangan, bener nggak? Iya. Sampai 310 tahun dijajah. Inilah orang Iya. Indonesia gitu. Iya, Takut berjuang pertama, kalau mereka turun, difoto kendaraannya bisa putus mitra. Oh. Iya. Makanya mereka nyari aman, gopit aja. Sorry ya. Bang. Gimana? Demo nih, Ah. pengemudi. Ada satgas atau cepu lah kita bilang, cepu dari Itu aplikator. driver yang dibayar itu. Dia foto nih plat nomornya. Data bisa kebuka, oh si driver ini putus mitra. Itu saya sendiri ngalamin. PHK. Masa sih? Iya. Saya sendiri ngalamin sampai sekarang. Ketika saya demo di Pasaraya putus mitra. Loh, bukankah menyatakan pendapat di kamu itu hak asasi, Bang? Betul. Tapi Duit segalanya di Indonesia. Undang-undang mana nggak bisa kebeli? Bang, 0999 mengatur itu loh. Iya. Tiap-tiap warga negara. Saya gitu, korbannya karena demo di Pasaraya di putus mitra bareng sama dia. jadi Iya. gini Bang. Nggak, Silakan ini tanya Gojek baru tuh. tahu Ya, gue nih, Bang. Ada ya. Diputus mitra. Putus mitra sekarang. PHK. Ada, ya. sorry, ada warning dulu nggak itu? Nggak ada. Ih, gila ya. Kalau demo nggak ada. Karena kita juga mau membuktikannya nggak bisa karena itu kan harus Oke. dilakukan digital forensik dong. Iya. Nah, Tapi makanya- memang itu terjadi, Bang ya. Iya, kecuali dilakukan digital forensik nih. Baru itu bisa terbukti saudara Amut ini bersalah atau tidak. Nah, cuman Indonesia kan pengertian digital forensik ini Enggak gini, tapi gini, dalam hal pemutusan mitra tadi itu serta merta tiba-tiba diputus. Langsung kalau demonstrasi itu melanggar dia ada aturannya katanya. pelanggaran keras. Kode etik, Ada kode jadi etik. di tingkat pelanggaran di sebuah aplikasi ini ada tingkatannya. Oke. Kalau hanya barang nggak nyampai itu akan ditegur, disuspend sementara sampai ada keterangan barang itu diterima siapa. Dianterin. Tapi kalau demonstrasi udah sama kayak melawan kriminal langsung putus mitra. Ada nggak keterangan atau reasonnya itu kenapa diputus mitra? Nggak ada. Nggak ditampilkan karena Nggak ikut demo. ditampilkan, hanya di putus mitra kita datang ke kantor cuma dibilang dong lewat lisan. Kalau dia Bang, lu demo kemana? ada Gitu keterangannya doang. bisa Gila, kita ya. gugat. Jadi kita nggak megang bukti. Iya. Makanya itu Pak, 2024 kemarin pemilu banyak kawan-kawan akhirnya mencalekkan dirinya. Semua partai lah, kita nggak bicara satu partai tertentu. Kita pun sempat merapat kemari waktu 2024 kemarin ya, Iya, dengan cuman beberapa kita ketua nggak tahu komunitas juara, kemari ya. ternyata ya emang
Tapi sampai seupaya itu ya mau Ya, nyalip karena juga ya. logikanya begini Pak, tidakkah kan ada yang bisa perjuangkan driver Iya. selain itu driver? Iya, betul. Tidak betul. mungkin kita minta petani yang perjuangkan kita, Iya. nggak mungkin. Apa Maksud gini, Abang sebagai pengemudi ini kan punya wadah nih, Bang. Iya kan gitu kan. Artinya kan gini, sebetulnya Abang punya harapan di ini kan kendaraannya kan di sini nih di Sepoi lah misalnya iya, betul. wadah ini. Iya kan? Apakah tahu nggak Bang berapa sih persentase teman-teman yang menjadi anggotanya wadah ini atau organisasi ini? Wah kalau persentase kita nggak bisa hitung Nggak karena bisa, ya? setiap detik dia terima driver baru Pak. Oh. Kecuali di close nih driver nih. Oh, Kita sorry. bisa pastikan 100% Iya. bisa ikut. Jadi hari ini kalau orang mau daftar jadi driver masih bisa ya? buka Masih handphone, bisa. ketik foto, STNK, KTP, selfie, jadi itu kalau barang. mau paling cepat ya lagi-lagi ada amplop coklat. Ada tarifnya di situ. Iya maksud saya gini, iya benar. Saya sepakat tadi ketika memang harus ada pembatasan lah ya. Iya, itulah yang belum diatur. Karena keselamatan driver juga terganggu Pak. Contoh Jadi gini. kalau teman-teman di daerah perjuangan itu contoh di Bali sekarang. Di Bali sekarang itu driver itu nggak bisa yang plat berlawanan atau plat daerah lain nggak bisa Luar masuk. Bali, ya, Oke. itu bagus. Karena itu pergubnya jelas. Mereka mendirikan sebuah pergub. Harusnya yang lain-lain daerah lain ini berani. Daerah lain melakukan hal seperti itu, tapi ditolak oleh pusat. Kenapa? Cantelan hukumnya nggak ada. Iya. Oh ada pergub yang mengatur Ada. tentang otorisasi pembatasan Iya. itu ya? Sebenarnya tarif apa bisa diatur dengan pemerintah daerah masing-masing sebenarnya. Iya tapi kan Tapi masih bisa dibantu dengan aplikator. Iya. Berani begitu cantolan hukumnya mana? Betul. Gitu. Inilah yang sangat benar. Emang sebenarnya benang kusut di online ini benang kusut yang udah ruwet dan dibiarkan sama pemerintah sampai mati sendiri nantinya. Iya. Ya memang harusnya kan kita bicarakan aturan atau undang-undang kan harus dari pusat lahirnya kan. Iya. Kalaupun katakan ada turunan peraturan pemerintahnya atau peraturan daerahnya kan itu menjadi turunan dari undang-undang itu harusnya. Bener. Nggak mungkin dong kan gitu kan ada perda atau ada peraturan pemerintah tanpa ada cantolannya. Bisa juga sih Pak, perda itu contoh gini, beca di Jakarta diharamkan, di Jogja di dalam mall dia Pak. Ya artinya kan gini itu kan menjadi Otonomi otonomi daerah daerahnya dasarnya. Jadi kan dipakai gitu kan. undang-undang otonomi daerah. Betul, tapi kalau saya lihat kan gini, kalau bicara ojol ini kan berbicara nasional nih kan gitu kan. Kalaupun tadi kita bicara kan gini, kita masih ribut nih mitra atau pekerja kan gitu Nah, kan. iya benar tuh. Itu aja dulu perjelas dulu tetapi harus ada undang-undang yang mengatur itu. Tidak boleh perda, tidak boleh. Itu harus Tapi- nasional kan gitu. Tapi menunggu itu ya kan menunggu itu terjadi akan banyak yang mati Pak. Nggak ada harapan, Bang. Nggak ada. Jadi Ah, maksud sekarang kan saya- lagi digodok di komisi berapa? Kalau saya Komisi 5 deh. pemanis itu cuma pemanis. Jadi kita maksudnya aja. gini, yang urgensi itu sebenarnya sih tarif, kenaikan tarif beserta pembatasan potongan. Karena kalau nggak dibatasin, contoh gini Pak, Aceh ada di ada 2 Aceh ya. Ada. Aceh itu driver terima 5.000 Pak. Itu konsumen bayar 20.000 Normal. Pak. Kenapa? Karena tidak diatur pembatasan potongannya. Konsumen bayar 20.000, kenapa driver bisa hanya terima 5.000? Masa gedean si calo 15.000 daripada yang punya barang 5.000? Nggak, jadi sorry, saya kembali lagi. Aturan itu cuma mimpi, Bang. Bukan mimpi Pak, prosedur kan bukan. Nggak sorry, kan kita Undang-undang. lagi Undang-undang. undang-undang ini Nah, kayaknya hopeless banget gitu loh gue. kita belajar dari yang ada. Ah. Undang-undang Indonesia itu yang paling cepat itu satu hanya undang-undang TNI. Nggak usah kita singgung itu Bang. Nanti lah itu ya. Kita lagi bicara aja Ada dulu. dua. Ah. Undang-undang ini sama desa. ini, kepala iya. desa. Iya, kepala desa. Sudah Nah, mungkin kemarin sebelum pemilu. Tapi Kepala- untuk ojol ini kayaknya enggak ya? bisa Tipis. juga bisa. Tipis. Jika Bisa, ada tapi kejadian kalau luar harus biasa. ada Itu bukannya sekarang lagi digodok katanya di komisi. digodok nggak matang-matang dari tahun kemarin juga. Nah, jadi Bukannya ada ini apa saat ini tokoh politik yang bisa, Kan bisa. tadi saya bilang, Ah. kalau memang dia niatnya bikin undang-undang ojol segera terrealisasi, kenapa dari 10 tahun kemarin dia ngejabat tidur? ya Gitu. kalian baru ngekali Bang. Beda-beda mungkin beda komisi kemarin. Enggak gini. Sebenarnya gini Pak, kalau ada kawan-kawan driver memang driver dulu sadar bahwa ojol pilih ojol, jadi itu Bang. Pak. Ya, tapi kan itu kan udah lewat lah ya. Iya. Nanti lah ya 2002. Makanya ada juga bagusnya ini ojol hidup susah juga sama driver supaya mereka sadar. Dulu kawan-kawan kita ini semua udah bilang nih, nggak akan ada yang perjuangin driver selain driver, nggak percaya. Iya. Ya? Orang lain tuh hanya memanfaatkan. Dibilang Sampai saat politisasi, tapi ya nyatanya ya begini. Jadi gini, sorry ya.
Jangan tersinggung bang. Segitu menderitanya teman-teman ya. Ya nyatanya begitu, Bang. Satu-satunya profesi yang tiap tahun pendapatannya turun, pengemudi online. Setiap tahun turun ya. Setiap tahun turun, yang lain naik. Kita Padahal turun. di sisi lain, kalau kami ini misalnya ada buruh kan gitu kan, Iya. pekerja serikat buruh kan, automatically setiap tahun UMP itu naik misalnya. Tapi kalau ojol makin turun. Naik potongan yang naik, Pak. Potongan aplikator. Potongan yang naik. Yang naik penderitanya bang. Enggak, potongan juga naik. Abang boleh survei Ah. ke OJK, customer yang gagal bayar, 90% itu pengemudi online. Di OJK, terlibat pinjol. Dan pemerintah pun tutup mata, sampai ada yang meninggal, bunuh diri, gantung diri. Jadi untuk mobil, Pak, tarif sekarang kan 3.500 tertulis ya. Berapa? 3.500 kotor. Harusnya. Kotor. Per Nah, apa itu 3.500? Per kilometer. Oke. Nah, dulu ada potongan tertulisnya 20%. Nah, jadi 2.800. Nah, kenapa kemarin tuh demo gede-gedean? Karena tarif per kilonya 2.100 atau 2.000, Pak. Yang menentukan tarif itu siapa sih bang? Seharusnya ada di Kemenhub itu Permen, Peraturan Menteri Perhubungan. Iya. Perhubungan Itu ya. 2017 kalau untuk mobil ya. Di tahun 2017 dengan harga premium 6.500. Bukan aplikator yang menentukan tarif itu. Sekarang enggak, jadi ada batasannya. Tertulisnya. Kenapa sekarang banyaknya aplikasi baru yang berani berdiri di Indonesia? Karena sudah ada penetapan tarif. Wah, Oke. tarif segini gue berani lah masuk. Kalau zaman dulu kan enggak. Mereka masuk ke Indonesia berdiri 2 bulan tumbang. Karena ada persaingan tarif. Dibuatlah PM itu buat ngedatarin tarif. Oh. Tertulisnya apa? Prakteknya sih masih. Prakteknya kita nggak tahu juga Jadi ya. gini, Pak, dia kan pakai GPS, Pak. Di GPS-nya aplikasi ini 10 kilo. Kan? Tariknya harus lurus dia. Dia nggak ada belok-belok kalau itu udara mungkin, ya kan? Oh. Jalan itu tabrak tembok. Nah, kita cek di Google Map, itu bisa 20 kilo. Oke. Iya, karena itu udah pernah saya konfirmasi ke beberapa aplikator. Mereka itu tidak memakai Google Map. Karena harus bayar lagi. Per hari itu sekitar 180 juta kalau nggak salah. Buat memakai Google Map. Jadi mereka pakai map sendiri. Itu yang terjadi, Pak Mut. Makanya beda. Kan klaim-klaim aplikator ini bilang, wah kita bayar sekian ratus juta per hari. Ya kan? Masa ngalahin apa server negara? Kominfo. Kalau per hari dia bayar ratusan juta, berarti Kominfo itu membayar, ya kan, ratusan triliun sebulan. Makanya diperlukan digital forensik untuk membuktikan. Jadi aplikator ini bilang, gua rugi. Gue bayar server A, bayar server Google, ya kan, gede bayarnya. Sementara Nadiem aja cuma bayar server Google itu kemarin berapa ratus miliar kena kasus. Itu udah server kementerian loh. Iya. Maksudnya, ayo dong, jangan dibohongin dong, ya kan, server tuh berapa bayar aja begitu. Itu yang makanya kawan-kawan minta audit forensik. Ini Yang- kita yang agak udah ini kita karena waktunya nggak terlalu panjang nih bang. Iya. Mungkin nanti kita ada season lagi ya. Tapi saya begini, sebagai ketua umum Serikat Pengemudi Online Indonesia, kita tahu bahwa di Indonesia ini kan cukup banyak serikat buruh ataupun serikat pekerja bang. Bahkan ada sekitar di atas 10 konfederasi hari ini yang ada di Indonesia ini. Iya. Ratusan federasi, ribuan pengurus unit kerja. Ataupun itu masuk kategori pekerja tingkat perusahaan, serikat pekerja tingkat perusahaan, SPTB namanya kan gitu kan. Bang, abang menjalin nggak komunikasi atau jaringan dengan serikat-serikat pekerja atau gimana sih bang? Iya, kalau di Serikat Pengemudi Online ini sudah ada beberapa serikat yang terdahulu yang diciptakan oleh beberapa serikat buruh ya. Seperti ada rekan kami SPAI, Oke. SPDI yang ada kaitannya dengan transportasi. Oke, ya. Kalau saya di sini kan menciptakan sebuah serikat yang khusus pengemudi online. Oke. Kita udah jalin komunikasi dengan ada 10 serikat yang udah dari lama dan ada beberapa yang berafiliasi juga menciptakan serikat-serikat baru semenjak 2024 kemarin. Kita sering komunikasi sampai saat ini. Sampai apa sih tujuan kita? Sampai pekerja aja harus kita pelajari dulu nih. Jangan sampai kita terjebak ketika jadi pekerja, teman-teman sendiri yang nolak kita. Tadi serang balik oleh teman-teman. Iya. Makanya kita tadi bicara ojol bukan buruh, ya emang bukan buruh. Tapi kalau buat pekerja boleh, tapi harus ada garis tengah nih. Bukan pekerja informal atau pekerja non formal. Kita ciptakan pekerja baru, jenisnya pekerja baru. Gitu. Kalau emang ingin jadi pekerja, jangan ngikut sana, jangan ngikut sini, karena akan apa riskan kita. Kepercayaan teman-teman di bawah riskan. Gitu. Tentang kekuatan bang kan ini kan teman-teman pasti butuh kekuatan kan gitu Betul. kan.
butuh power lah untuk maju kan gitu kan, melawan ketidakadilan. Kalau menurut saya